dengar dan diam. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya Allah Rabbana yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayangi dan kasihi kami selalu ya Rabbana. Bimbing kami selalu agar selalu berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa, dan begitu juga anak cucu, keluarga, istri, dan kedua orang tua kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa dan pemimpin buat orang yang bertakwa. Amin. Ikhwah fillah, insyaallah kita pada hari ini membahas sedikit tentang adab dalam membaca mendengarkan Al-Quran. Kenapa ini penting ikhwah? Karena ini dalam rangka kita mendapatkan secara utuh keberkahan dari Al-Quran ini. Karena yang namanya adab ini memperlihatkan kemudian seberapa mulianya seseorang. Semakin mulia seseorang, maka pasti semakin akan beradab orang itu. Dan semakin rendahnya adab seseorang juga menunjukkan rendahnya kedudukan orang itu. Maka hendaknya kita, apalagi ketika bersama Al-Quran Al-Karim, kitab yang begitu mulianya ini, maka seharusnya kita juga menjadi seorang yang mulia dengan memiliki adab yang begitu tingginya. Nah, insya Allah kita pada hari ini akan membahas sedikit tentang adab ini. Yang pertama, kita membahas sedikit adab sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama adalah kita ketika ingin membaca Al-Quran, maka luruskan niat kita dulu. Jangan karena yang lain kita membaca Al-Quran, tapi harus benar-benar karena Allah saja. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran meminta dilihat teman kita misalnya. Karena teman kita orang yang baik, orang yang rajin membaca Al-Quran, kemudian kita ingin mendekatinya, lalu kemudian kita membaca Al-Quran karena teman kita. Jangan sampai seperti itu. Atau jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran karena ingin dapat uang, dapat penghargaan, atau ingin dapat apa. Jangan. Latihan tilawah agar apa, mau ikut lomba, lalu kemudian rajin baca Al-Quran. Jangan. Karena kalau kita seperti itu, kalau kita melakukan suatu pekerjaan, apalagi ini sebetulnya adalah pekerjaan ibadah, kita lakukan bukan karena Allah, karena pasti akan habis amalnya atau habis pahalanya. Jangankan pahalanya ya, bahkan orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah tapi karena dunia, maka dia akan mendapatkan kehinaan di dunia sampai di akhirat kelak. Makanya yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini akan Allah kasih, tapi ya cuma sekedar ini. Di akhirat nggak dapat apa-apa, maka baginya kemudian di akhirat tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ini juga yang selalu kita dengarkan tentang bagaimana pentingnya niat ini. Nama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal tergantung niatnya, dan bagi kita selalu adalah apa yang kita niatkan. Kita selalu diperintahkan hanya untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Al-Baqarah 5. Tidak kita diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah ikhlas. Bukan cuma sekedar menyembah Allah, tapi juga harus ikhlas. Maka niat ini penting sekali ikhwah dalam setiap ibadah kita, termasuk di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran karena yang lain, karena selain Allah. Tapi niatkan selalu apapun perbuatan kita, termasuk membaca Al-Quran ini, sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita merenung dulu sebentar. Ya Allah, aku membaca Al-Quran ini ingin bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Aku membaca Al-Quran ini ingin agar Engkau mencintaiku, agar aku dekat denganmu ya Allah ya Rabbana, agar aku mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Niatkan seperti itu, sebelum membaca Al-Quran, maka renung dalam sebentar, barang 30 detik saja. Karena semakin banyak niat yang kita tanamkan dalam hati kita, maka akan semakin banyak juga yang kita dapatkan. Kerjaannya sama, tapi dengan niat yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Niatkan sebentar saja dalam hati kita. Maka ini yang pertama sebelum kita baca Al-Quran. Niatkan karena Allah semuanya itu.
dan niat-niat selain itu juga, tapi tetap semua karena Allah. Keberkahan Al-Quran misalnya tadi, atau kita ingin mendapatkan surganya Allah yang tertinggi misalnya tadi, atau kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran Al-Karim, itu juga termasuk niat karena Allah ya. Oke, yang kedua harus kondisi berwudu. Karena Al-Quran Al-Karim ini seperti yang kita ketahui bersama adalah kitab yang suci, kitab yang dari Allah yang begitu mulianya. Maka tidak pantas kemudian kalau kita bersama Al-Quran dalam kondisi kita tidak suci. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Karena memang nggak pantas sekali saat dalam kita kondisi berhadas, baik besar, baik kecil apalagi besar, kemudian kita bersama kitab yang begitu suci, yang begitu mulianya ini. Maka untuk menyamakan level pikiran dan diri kita dengan Al-Quran, maka mau nggak mau saat kita mau baca Al-Quran, saat kita ingin menyentuh Al-Quran, saat kita ingin bersama Al-Quran, maka sucikan dulu diri kita. Yang lebih baik lagi ya kita baca istighfar, mensucikan jiwa kita. Tapi paling tidak tadi kita berwudu dalam kondisi suci dulu saat kita ingin membaca Al-Quran. Karena ikhwah, pahala pun akan kita dapatkan berkali-kali lipat. 10 satu huruf sudah pasti ketika kita baca Al-Quran kan ya, kebaikan yang kita dapatkan. Tapi ketika kita dalam kondisi suci, ketika dalam kondisi berwudu, maka yang 10 tadi bisa berkali-kali lipat lagi. Satu huruf bisa jadi sampai 25 kali lipat kebaikan, atau 25 kebaikan yang kita dapatkan. Karena wudu ini akan melipat gandakan setiap amal soleh yang dilakukan orang yang dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci. Jadi ini ya diperhatikan tolong untuk dalam kita kondisi suci. Nah yang ketiga juga yang kita perhatikan adalah tempatnya. Tempat saat kita membaca Al-Quran. Jangan kita membaca di tempat yang kotor. Sudah pasti ya kita memang dilarang baca Al-Quran di WC misalnya. Sangat nggak boleh ya. Nah kecuali kita memang dalam WC merojaah dalam hati, dalam pikiran, nggak ada masalah ya. Tapi jangan dilisankan atau di tempat yang kurang bagus lah ya, yang kotor, menjijik juga. Tapi carilah tempat yang nyaman, biar juga kemudian kita betah membaca Al-Quran itu, biar juga kemudian kita enak berlama-lama bersama Al-Quran. Kalau perlu ada AC-nya atau ada kipas anginnya yang sejuk gitu tempatnya, biar kita betah tadi bersama Al-Quran. Nah, carilah yang paling enak ya memang masjid ya, yang paling enak memang masjid untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran ini. Nah yang keempat, adab sebelum kita membaca Al-Quran ini juga ya paling baik ya kita dalam kondisi sudah bersiwak atau bersikat gigi. Kenapa kemudian ini penting ikhwah? Karena saat kita sudah bersiwak kan mulut kita segar ya, mulut kita segar. Saat mulut kita segar itu biasanya kita betah berlama-lama ngomong atau bersuara, kita nyaman lah mengeluarkan suara kalau kita mulut kita segar ya. Kalau kita mulutnya lagi nggak nyaman, habis makan misalnya, kalau lagi makan yang berbau, maka kita untuk berlama-lama bersuara, misalnya kayak tadi kan membaca Al-Quran, jadi nggak nyaman jadinya, jadi nggak sedap, kayak ada sesuatu yang mengganja di mulut kita. Nah, ada yang nggak nyaman lah, ada yang membuat kita kalau mau lama itu ada rasa sepet gitu mulut kita itu. Maka sesuatu saat yang juga disunahkan untuk kita bersiwak tadi saat kita ingin membaca Al-Quran, agar kita bisa betah, kita bisa berlama-lama, agar kita bisa membacanya dengan nyaman. Nah, dibiasakan ini tolong ya. Dan juga memang malaikat kan senang dengan yang wangi. Nah saat mulut kita wangi akan membaca Al-Quran, maka malaikat akan mendekat. Sementara yang bau itu yang mendekat adalah yang sebaliknya, lawannya malaikat yang bau itu yang mendekat. Maka disunahkan saat kita ingin membaca Al-Quran, termasuk ketika kita ingin menghafal Al-Quran, maka disunahkan tadi kita bersiwak dulu atau bersikat gigi. Nah kecuali kita dalam kondisi puasa kan ya, di siang hari, maka yang apa-apa dalam kondisi mulut yang bau tadi itu. Karena ya, katanya Rasulullah SAW kan lebih harum daripada bau kasturi nanti hari kiamat menurut kita saat kita berpuasa. Tapi kalau dalam kondisi biasa ya usahakan tadi dalam kondisi kita bersiwak atau dalam kondisi bersih menurut kita. Nah yang selanjutnya, maka usahakan juga saat kita membaca Al-Quran memakai pakaian yang sopan, yang rapi. Memakai pakaian yang sopan dan yang rapi ya.
Kalau jangan sampai kita membaca Al-Quran memakai pakaian yang apalagi sampai membuka aurat, kurang menghormati gitu dengan Al-Quran. Nah, kalau menghormati dengan Al-Quran, pakai pakaian yang sopan, yang rapi lah. Nggak mesti pakai yang mahal, nggak mesti. Yang penting sopan dan rapi aja ya. Atau paling enggak, kalau kita memang pengen sambil misalnya merojaah sambil ngejain apa, ya nggak apa-apa. Yang penting tadi nutup aurat, jangan sampai terbuka aurat kita. Nah, yang selanjutnya lagi adalah kondisinya menghadap kiblat kita membaca Al-Quran itu. Karena menghadap kiblat ini adalah arah yang paling baik, arah yang paling utama, maka kita pakailah arah yang paling utama ini untuk membaca Al-Quran biar kita mendapatkan keutamaan yang berlipat-lipat ini. Nah, ini ikhwah insyaallah beberapa hal terkait adab saat ingin membaca Al-Quran atau sebelum membaca Al-Quran. Nah, ketika kita mendengarkan Al-Quran, ketika kita mendengarkan orang membaca Al-Quran, maka ada dua yang dianjurkan atau yang diperintahkan Allah kan dalam surat Al-A'raf ayat 24 itu, idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Dua ini ya yang diperintahkan, dengar dan diam. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Mendengarkan tapi sambil ngobrol ya itu nggak lengkap apa yang diperintahkan, atau kita melanggar perintah Al-Quran, atau kita diam tapi sambil menghayal tidak mendengarkan, itu juga tidak lengkap. Maka dua-duanya harus kita lakukan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran ini. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah kepada Al-Quran tadi, wa ansitu, dan diamlah. Jadi mendengarkan, diam sambil mendengarkan gitu ya, bukan diam sambil kita ngotak-ngatik apa, atau diam sambil menghayal, tidak ya. Karena ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, yang tadi katanya Allah la'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapat rahmat. Maka dengan itulah kemudian kita diajak untuk mentadabburi, untuk memikirkan, untuk merenungkan apa yang sedang kita dengarkan itu, untuk kemudian kita tersentuh dengan apa yang sedang dibacakan tadi itu. Kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna ketika kita mendengarkan Al-Quran dengan diam dan dengan seksama mendengarkannya. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau meminta Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, untuk membacakan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, engkau yang lebih utama wahai Rasulullah membaca Al-Quran, tidak aku ingin mendengarkannya dari orang lain, katanya Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran surat An-Nisa, Rasulullah SAW diam, benar-benar nggak ada suaranya beliau, sampai di ayat yang ke-42, 41, 42. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Rasulullah SAW sampai mengucurkan air mata begitu derasnya mendengarkan ayat itu. Nah, beliau begitu merenungkan apa yang Allah sampaikan tadi, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud, katanya beliau. Ya maidhi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw rasul wa tusawwa bihim al-ard wa la yaqtumunallaha hadisa. Maka seperti ini jugalah kita diperintahkan ketika mendengarkan baca Al-Quran. Maka kita diperintahkan untuk mendengarkannya dengan seksama dan diam. Jangan mendengarkan sambil merokok misalnya. Diam sih tapi sambil merokok, ya tidaklah ya. Atau apalagi itu perbuatan yang ikhtilaf seperti itu, paling enggak syubhat kan, membuat merokok yang akan dapat kebaikan dari Al-Quran yang sedang dibacakan. Jadi misalnya di acara kayak pernikahan, itu diamlah ya, diam. Saat ada mau akad nikah dibaca Al-Qurannya, diamlah, jangan ada suara apa-apa. Atau kita mendengarkan orang lain ngaji, maka diamlah, diam. Jangan sambil mengerjakan yang lain ketika dibaca Al-Quran, biar kita mendapat rahmat tadi itu. Oke, ini saja insya Allah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang adab sebelum baca Al-Quran dan adab ketika mendengar Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya, adab saat membaca Al-Quran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.